Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Nah, oke, terima kasih atas kehadirannya ya di ruangan ini. Harusnya yang atas kehadirannya saya ya, yang dari Surabaya ke sini. Bahwasannya plan training ini plannya dilaksanakan hari kemarin saat ya. Cuman kemarin karena ada suatu informasi bahwasanya minta diundur 1 hari sehingga kita laksanakan selama 2 hari ini Pak. Jadi di hari Selasa ya Pak. Selasa sampai Rabu 2 hari. Nah, untuk plan training yang akan kita laksanakan karena 2 hari itu kemarin sih infonya terkait dengan troubleshooting. Cuman kalau kita belajar troubleshooting hanya waktu 2 hari itu tidak cukup Pak. Tidak cukup karena belum lagi kita bahas unitnya, belum lagi hidroliknya, belum lagi elektriknya. Karena kita fokusnya kan di ekskavator ya, betul ya, di ekskavator. Jadi yang karena waktu kita 2 hari, jadi saya fokuskan untuk membahas terkait dengan hidroliknya si ekskavator. Soalnya ekskavator itu hidroliknya seperti apa sih? Nah, kita bahas selama 2 hari. Jadi harapannya materi tersebut bisa menambah wawasan baru buat bapak-bapak semuanya, dan nanti akan kita adakan pre-test, jadi tes sebelum dan tes sesudah. Nanti tesnya lewat HP saja ya. Sudah bawa HP semua ya? Ada bawa HP semua ya? Jadi kita lewat HP aja. Nanti saya flash lewat HP, nanti bapak connect to internet dan nanti bisa ngikuti tesnya lewat HP. Jadi nggak perlu pakai nulis-nulis ya. Sekarang zamannya sudah digital Pak. Ya, HP-nya sampai udah gede-gede ya. Masa cuma buat main PUBG aja kan? PUBG sama Mobile Legends aja gitu kan. Nah, nanti tesnya lewat itu. Nah, sebelum kita awali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Nah, perkenalan dulu, nama saya Supriyono. Nama saya Supriyono. Saya asalnya dari Kebumen, domisili saya di Jogja, di Yogyakarta, dan saya tugas di HOD Jakarta. Jadi untuk sekarang saya backup di Surabaya cuma 1 bulan, jadi saya keliling ke customer itu, dan setelah itu saya balik lagi ke Jakarta. Gitu lah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya mungkin ada penyampaian dulu ya, dari sini, dari Fortuna ada yang mau disampaikan. Lanjut ya Pak. Lanjut. Ya, Kalau kita serahkan dari Fortuna belum ada, dari Yuti, dari manajemen Yuti, Pak Albert, kami persilakan untuk menyampaikan sepatah kata Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih. Sebenarnya kami dari unit traktor, program training ini sebenarnya sudah diminta sama Pak Edi itu udah dari tahun kemarin sebenarnya. Cuma memang kendalanya kita itu instrukturnya schedule-nya agak banyak padat. Jadi kebetulan hari ini sama besok ya dari Pak Supri istilahnya sharing ya. Mungkin teman-teman di sini saya yakin lebih secara teknik lebih hebat ya secara teknik. Mungkin di sini nanti sharing Pak Supri sebagai instruktur secara metode, secara teori itu seperti apa gitu. Mungkin nanti apabila lapangannya baru bapak sekalian ini yang ya, saya yakin mungkin ilmunya lebih
pertanyaan Bapak sekalian. Karena baru-baru nih Pak ya. Ya. Ini udah lama semua gitu. Kemarin sih sempat kita, saya mau ngasih produk knowledge. Kalau produk knowledge mah sudah ada Pak. Bisa nggak troubleshooting? Nah setelah diskusi troubleshooting memang apa namanya nggak bisa sehari 2 hari. Karena banyak kan kalau troubleshooting kan cuma satu kan. Jadi coba di compare lagi ya kira-kira apa namanya, kalau mau isavator ya paling problemnya di hidrolik gitu. Nanti ketika teman-teman bapak sekalian misalnya ada pertanyaan di luar ini ya monggo silakan sharing. Di sini sessionnya ya sessionnya santai lah ya. Harapannya kami datang ke sini bisa membantu teman-teman bapak sekalian bisa nambah ilmu. Ya mungkin itu ya dari kami. Dari tim terima kasih sudah menerima kami pada pagi hari ini sampai besok. Terima kasih. Saya akhiri besok video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas penyampaiannya. Dan kemudian untuk training kita mulai jam 8:30 Pak ya. Jam 8:30, kemudian jam 10 kita break dulu sebentar. Kemudian biasanya kan kalau orang terbiasa di lapangan Pak ya, kelamaan di ruangan itu kalau enggak rokan dulu itu rasanya kurang encer gitu ya. Jadi jam 10 kita kasih kesempatan untuk break dulu, rokokan dulu selama 1/4 jam. Habis itu kita masuk lagi sampai jam 12. Jam 12 kita break untuk istirahat sampai jam 1. Nah nanti jam 1 kita masuk lagi sampai istirahat jam 3. Jam 3 kan pas sholat asar. Nah, istirahat dulu, break jam 3, 4 jam. Habis itu kita mulai lagi Pak. Nah, mulai lagi sampai jam berapa Pak? 5. Jam 5 sini jam kerjanya ya. Nah, jadi nanti kita mulai kita selesai sampai jam 4:30 ya. Dari jam 8:30 sampai jam 4:30 kita selesai. Jadi kiranya itu untuk materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kiranya Bapak bisa ngisi data peserta dulu ya. Nah, sampai ambil satu, geser datanya. Miswanto dari Trenggalek. Oh banyak sih kayaknya tahun berarti. Koloni apa namanya. Terus ada Mas Supriyadi ya dari Pasuruan. Kemudian ada Mas David Susilo dari Pacitan Trenggalek, tangganya coba jalan gitu lah. Pacitan Trenggalek ya, bisa Kabupaten aja menjadi ya. Kemudian ada Mas Makbul Priyono, dari Trenggalek. Banyak banget nih dari Trenggalek. Koloni Pak. Kek apa? Nah, jadi kalau di sini kan kebanyakan ekskavator semua ya, ekskavator semua. Nah, sebelum kita masuk materi, saya mau putarkan dulu videonya ekskavator. Jadi teman-teman biar tahu, oh ini pompa nih seperti ini, dalamnya isinya seperti apa. Kita putar dulu tentang ekskavator. Ada yang masih bunyi ya? Oh berarti masih konek gitu. Mungkin tadi belum puas ngerjain ya. Jadi pengen ngerjakan lagi.
Lek midi apa remedi? Gak usah didengarkan kata-katanya, dilihat gambarnya. PC yang lama nih 200 cuma nanti pompanya sama pergerakannya. They know about hydraulic excavators, but have never seen the inside of a hydraulic system. They say that a cross-sectional diagram showing how the excavator is assembled is not easy to understand. So let's look at the basic structure of hydraulic equipment using cutaway models. A hydraulic excavator is totally controlled by hydraulic pressure. Therefore, gears and shafts are not necessary to transmit power. Instead, oil moves through pumps to power the work equipment, as well as travel and swing the machine. Now, let's look at the main structure of a hydraulic excavator. The hydraulic pump converts engine power into hydraulic Ini ada pressure. hydraulic pump di sini. The swing machinery swings Swing the upper part machinery. of the machine. Travel machinery makes the Travel machine travel. motor ya bahasanya, travel machinery. The hydraulic cylinders move the work Nah, ada equipment. arem, bulu, And the pakai. hydraulic pressure control valve distributes control oil valve. to these devices. A swivel jar, hydraulic Swivel pipes and jar. hoses provide oil to all these devices. The hydraulic oil tank stores the oil. First, let's look at the hydraulic pump. Nah, kita lihat hydraulic pump. Nah, pompa bentuknya seperti ini. This is a cutaway model of a hydraulic pump. It is an engine input shaft, two piston Kalau pumps, yang and a lama gear masih ada pump. gear pump di belakangnya. Kalau yang baru cuma piston pump aja. Ini yang diputar oleh engine. The power from the engine is sent to the input shaft. Piston pumps are located at the front and rear of the hydraulic pump. Nah, ini pengaturan sudut pompanya. Ini gear pump yang lama. Nah, ini kalau yang These diputar pumps are seperti driven ini. by a single shaft. A piston pump is made up of the Ini shaft which pistonnya, transmits power. ini sapnya, nah ini silindernya, bagiannya. Nah, silinder block ini softplate. Nah, softplate ini yang mengatur sudut pompa. Changes the stroke of the Nah, ini piston. kan ini maksimal, ini minimal, maksimal, minimal, maksimal, minimal. Nah, jadi sudut pompa di dalam itu gerakannya kayak gini nih, geser-geser When seperti the itu. swash plate is Gerakan di rotated, dalam pompa. the oil moves inside the cylinder from the stroke of the pistons. Oil which flowed into the cylinder. Nah, ini adalah alirannya kalau dia bergerak ke sana kan menghisap. Dari sini kan menghisap, terus dorong ke sana kan. Nah, ini kan mendorong ke sana, itu berarti dia input, output. Nah, seperti itu. Inputnya di bawah sini, outputnya di sini. When the shaft is turned with the swash plate at a right Nah, angle, kalau ini posisi netral, sehingga pada waktu dia muter, silindernya, pistonnya itu nggak narik gini. Jadi dia cuma muter aja, makanya dia benar-benar posisi the netral. swash plate angle controls the oil pump. At the end of the hydraulic pump is the gear pump. Nah, ini The gear pump gear is pump used to yang move the kalau spools. dulu dipakai untuk step reducing, kalau sekarang step reducingnya ngambilnya dari sana. Nah, itu gambarannya terkait dengan pompa. Jadi di ekskavator itu kalau kita paham cara kerja pompa itu apa namanya, kontrol valve itu simple. Yang penting kita harus paham dulu cara kerja pompa.
Tapi kalau kita nggak paham cara kerja pompa, masuk ke kontrol valve itu bingung. Bahwasanya ini disuplai oleh yang mana? Karena terkadang pompa itu kan bisa kerjanya sendiri-sendiri, antara pompa depan dari belakang itu berbeda. Yang ini yang juga dengan engine kita sebut adalah pompa depan, yang jauh dari engine kita sebut dengan pompa belakang. Nah, pompa depan ini kalau di unit dia menyuplainya apa? Menyuplai 10 mana? Kalau di unit menyuplai 10 arm swing, arm travel kanan sama swing. Jadi pompa depan itu menyuplainya arm travel kanan sama swing. Pompa belakang menyuplainya boom travel kiri sama bucket. Nah, jadi kalau kita singkat, ada papan dulu ya. Jadi kalau kita singkat, jadi pompa depan itu menyuplai ARS, arm travel kanan R sama swing ARS. Pompa belakang menyuplai DLB, boom travel kiri dan bucket. Boom travel kiri dan bucket. Pertamanya harus tahu dulu nih suplainya dari mana. Karena kalau kita nggak tahu menyuplainya, nanti bingung pada waktu terjadi problem ngeceknya gimana. Jadi pompa depan menyuplai apa tadi? Arm travel kanan sama swing. Pompa belakang menyuplai boom travel kiri sama bucket. Terkadang pompa itu bekerjanya sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu dia itu misah, pompa depan sendiri, pompa belakang sendiri. Terkadang dia bekerjanya itu gabung. Contoh misalkan arm digerakkan sendiri, maka akan disuplai oleh 2 pompa langsung. Arm digerakkan sendiri. Kemudian boom digerakkan sendiri, akan disuplai oleh 2 pompa langsung. Nah, kapan dia akan dipisah? Pada waktu travel. Kalau travel, maka travel kanan disuplai oleh si pompa depan, travel kiri disuplai oleh pompa belakang. Misalnya misal, kalau dia posisi travel atau jalan. Kemudian posisi apa? Pada waktu arm in, arm masuk dan boomnya naik. Arm masuk, kemudian arm masuk ngerelip dan boom naik. Nah, itu akan dipisah pompanya, yang depan sendiri, yang belakang sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke materi. Sama loro aja. Nah, jadi kalau dari sini, dari gambar ini terlihat jelas ya bahwasannya ini engine, ini pompa depan, ini pompa belakang. Kemudian, nah, dia masuk ke dalam si kontrol valve. Nah, dari kontrol valve ini nanti akan disuplai. Ada yang ke bucket, ada yang ke boom, ada yang ke swing, ada yang ke arm, ada yang ke motor, travel motor. Nah, dari sini terlihat nih, dari engine. Nah, kita bedakan front pump itu red, warna merah. Jadi yang warna merah, yang garis warna merah disuplai oleh pompa depan. Yang warna pink itu rear pump, pompa belakang. Jadi yang disuplai oleh warna pink itu adalah pompa belakang. Pompa depan dan pompa belakang tadi kan diputar oleh engine. Kemudian dia kan ada sudut pompanya kan maksimal, minimal gitu kan. Ada minimal, maksimal. Nah,
pompa depan itu sebelum masuk ke kontrol valve itu akan menyuplai dulu shaft reducing. Jadi pompa depan akan mensuplai dulu shaft reducing. Shaft reducing fungsinya untuk apa? Untuk menyuplai PPC. Semua solenoid itu disuplai oleh shaft reducing. Nah, dari shaft reducing ini baru akan berikutnya pompa depan itu akan masuk ke dalam sini merger divider. Nah, merger divider tahu ya, yang di belakang kontrol valve ada merger divider. Nah, merger divider ini lokasinya di belakang si kontrol valve, yang dia fungsinya untuk merger, itu menggabung antara si pompa depan dan pompa belakang, divide, memisahkan antara pompa depan dan pompa belakang. Setelah masuk merger divider, masuk ke dalam si main relief dan unload. Karena di setiap kontrol valve itu ada main relief valve, ada unload valve. Relief valve fungsinya untuk membatasi tekanan pada waktu misalkan sampai itu gali kemudian atau silidernya ditarik sampai mentok, itu kan namanya ngerelif ya. Silidernya tarik sampai mentok berarti kan ngerelif. Nah, ngerelif itu yang kerja yang mana? Kalau yang ngerelif pompa depan berarti pompa depan yang ngerelif. Kalau yang ngerelif pompa belakang ya berarti pompa belakang. Nah, kalau kedua pompanya itu gabung berarti dua-duanya ngerelif semua. Nah, setelah dia masuk ke main relief dan unload, masuk ke kontrol valve, arem, travel kanan dan swing disuplai oleh pompa depan. Boom, travel kiri dan bucket disuplai oleh pompa belakang. Ini adalah susunan spool. Susunan kontrol valve di PC200 dari bawah spoolnya itu adalah arem, travel kanan, swing, boom, travel kiri dan bucket. Kan ada 6 ya. Ketambahan satu yang di atas namanya service valve. Fungsinya untuk apa? Kalau kita memasang breaker itu pakai yang paling atas. Nah, dari sini arem menyuplai silinder arem, travel kanan menyuplai travel kanan, swing menyuplai swing, boom menyuplai boom. Boom ada 2 silinder kanan kiri, jadi jadi cabang 2. Bucket menyuplai bucket, travel kiri menyuplai travel kiri. Nah, travel kanan dan travel kiri sebelum masuk ke dalam si travelnya sini, dia akan ketemu dulu yang namanya swivel joint. Swivel joint itu fungsinya ya menyambungkan antara yang atas upper structure, bagian yang atas dengan bagian yang bawah lower structure. Jadi jika dia muter 100 kali ke kanan, nggak usah balik lagi 100 kali ke kiri, nggak perlu. Karena semua bagian itu sudah ketemu. A ketemu A aksen, B ketemu B aksen, gitu kalau di swivel joint. Nah, bentuknya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Absennya sudah ada ya? Oke. Nggak apa-apa, sambil ini kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oh itu, Unload valve itu fungsinya apa? unload valve. Nah, unload valve itu fungsinya adalah unload itu artinya tanpa beban. Jadi untuk menjaga tekanan pada waktu netral itu unload. Untuk menjaga tekanan pada waktu netral. Nanti kalau ini kan ada papannya, nanti minta bantu papannya diberdirikan di sini ya, berdiri. Nanti biar saya bisa nulis. Nanti kalau saya ngomong aja nggak tak tulis nanti lupa. Jadi kan saya sambil tak tulis, tak jelasin gitu.